Sudah, kalau nggak percaya kan sudah saya bilang. Dimensi ruang dan waktu kita dengan beyond of time itu beda. Kalau kamu nggak paham ya beyond of time sampai kemana gitu, kamu nggak akan paham. Oke, kalau gitu coba carikan Injil saya yang asli di dalam Al-Quran itu yang mana gitu, supaya saya tahu itu Injil yang asli itu. Kalau punya saya kan palsu tuh, ya kan, punya saya sendiri. Wah, Injilnya udah kalangan manusia nih, buatan manusia. Ada Paulus, ya kan, Paulus ini kan penyesat ini. Nah, kalau gitu Injil yang dikatakan Al-Quran itu yang mana, coba biasa cari nih kalau ada, ya kan. Al-Quran itu tidak mengatakan bahwa Injil ada yang asli, Injil ada yang palsu. Enggak. Al-Quran hanya menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hikmah Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, mengenai asli dan palsunya kelak, itu setelah ada umat yang kemudian gemar melilit lidah, memutar-mutar lidah mereka membaca baik itu Torah maupun Injil. Mereka merubah-rubahnya gitu. Sehingga Al-Quran menerangkan fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Jadi orang-orang kafir itu mereka menulis sebuah kitab ya, dengan tangan mereka sendiri, lalu dia katakan itu dari Allah. Jadi Al-Quran itu tidak menerangkan Injil asli, Injil palsu, tidak. Orang yang diberi Injil itulah kemudian yang melakukan ya, penyelewengan terhadap kitab tersebut. Nah, kalau kamu tidak percaya, silakan aja kamu buktikan apakah ada Injil asli. Kan nggak ada, toh? Kalau saya tanya kepada Anda, di dalam kitab Anda Yesus menerangkan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Pertanyaannya, mana firman-firman yang diterima oleh Yesus? Nggak ada kan? Sudah dipelintir semua oleh pengarang kitabmu. Itu yang perlu kamu pahami. Kalau kamu mencari Injil yang asli, justru kamu yang perlu mencarinya. Kalau Al-Quran tidak ada mengatakan Injil asli, Injil palsu, nggak ada. Yang menjadi permasalahan sekarang itu adalah kitabmu. Apakah itu asli dari Yesus atau asli dari pengarangnya, Lukas, Markus, dan seterusnya. Jadi belajar lagi. Loh, saya kan bermula dari Talmud itu dari abad 2, lebih tua daripada pemahaman daripada Setia Gaon, ataupun lebih pandang daripada Rambam gitu. Rambam Musa Maimun itu lebih muda mereka daripada Talmud gitu. Talmud itu ya abad kedua sudah ada. Para rabi itu sudah menguasai semua. Bahkan keimanan Tuhan Yesus itu sejalan dengan keimanan daripada Yahudi tradisional, lebih tua daripada Talmud gitu. Lebih tua daripada Talmud gitu. Para rabi sudah tahu konsepnya itu. Makanya Yesus berani bilang kalau dia itu Mesias gitu. Kenapa disembah, Bapak? Tuh, kalau kamu bilang semua para penulis kitab itu dijahil karena ditulis oleh tangan manusia, emang Al-Quran tidak ditulis? Kamu ingat gak penyalinan itu dilakukan oleh masa zaman Khalifah Utsman itu ditulis tangan manusia, Jul, sama itu. Konsepnya begitu. Dari zaman dulu, dari zaman Musa Rabbeinu, bahkan yang menulis tentang Torah itu Musa Rabbeinu sendiri, tangan Musa. Kemudian disalin, diteruskan oleh para Safarim sampai ke zaman Yesus. Bahkan di zaman Yesus, orang-orang Yahudi yang menulis tentang kitab berbahasa Yunani sudah ada, namanya Septuaginta gitu. Nah, pertanyaanku, kalau kamu bilang bahwa kitab yang itu ditulis sudah campur-campur, yang asli mana? Kan nggak ada gitu, nggak ada yang asli dalam Al-Quran itu, ada yang asli gitu. Jadi semua itu al-mahayaran. Bilangnya, oh sudah ada di Lauhul Mahfuz, karena itu firman Allah sudah kembali ke Lauhul Mahfuz. Pret, kalau begitu kamu bantah tulisan surah Al-Araf 157. Bagaimana dikatakan di situ bahwa nama Nabi Muhammad SAW berada di kitab Injil dan Torah? Pada saat itu Allah sedang berbicara dengan Musa tentang nama Muhammad di dalam Torah dan Injil. Bagaimana Allah bisa memberikan gambaran kepada Musa bahwa di zaman ketika berbicara dengan Musa, Allah sudah bilang bahwa nama Muhammad ada di dalam Injil, padahal Injil belum ada. Itu kan ngarang itu Allah namanya itu. Nah, itu kamu berarti nggak tahu konsepnya gitu. Kita lihat di kitab Daniel, anak manusia itu kenapa turun datang dari langit, coba. Nah, untuk mengetahui itu, coba kamu tunjukkan aja mana yang asli. Semua daripada pengetahuan Anda yang kemudian dikatakan itu adalah pernyataan Yesus, bahwa dia menerima firman dari Allah. Mana firman-firman yang Yesus terima dari Allah? Tunjukkan. Kalau kamu sudah bisa menunjukkan firman yang diterima oleh Yesus, barulah kemudian kamu akan tahu bahwa ternyata memang betul di situ ada Nabi Muhammad SAW. Tapi kan kamu tidak mampu menunjukkan itu. Karena Al-Quran lebih dulu mengatakan fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Orang-orang kafir itu menulis sebuah buku
Lalu kemudian karya tulisnya itu dikatakan adalah firman Allah, padahal bukan. Coba. Ya, itu yang perlu kamu pahami. Kalau kamu katakan tidak dirubah-rubah, ya, itu kamu perlu belajar. Antar terjemahan di Indonesia ini saja bertentangan satu sama lain. Contoh misalnya, di dalam Yesaya dikatakan bahwa Tuhan meminjam pisau cukur. Di terjemahan lain dikatakan Tuhan menyewa pisau cukur. Ini adalah pembodohan dan ini adalah fakta yang diterangkan oleh Al-Quran. Meminjam dengan menyewa itu beda. Ya, itu yang perlu kamu pahami. Dia jawab aja dulu. Kenapa kok ada Mesias disembah? Siapa yang ngajarin? Sejak kapan Mesias itu adalah pencipta alam semesta? Itu makanya kalian itu dilaknat sama orang Yahudi. Karena Mesias bagi mereka itu bukan Tuhan. Belajar lagi. Itu kamu berbicara berterjemahan, Yul. Coba kamu bantah dulu surat Al-A'raf 157 itu ketika Allah berfirman kepada Musa, wahai Musa, aku beritahukan kepada kamu bahwasanya nanti ada nabi yang umi yang namanya terdapat di dalam kitab Taurat dan Injil. Itu Allah bicara sama Musa tentang Taurat dan Injil. Padahal Injil belum ada. Kamu harus berpikir dari situ. Ini firman Allah, ini ngarang-ngarang apa gimana? Allah berbicara kepada Musa, berbicara tentang Injil. Injil belum ada, gitu. Ya, kalau kamu bilang segala sesuatu yang disampaikan kepada Yesus itu mana Injil? Kan Yesus itu berbicara dengan lisan yang ditulis. Seperti halnya Nabi Muhammad SAW berbicara kepada para sahabat, yang nyatat para sahabat. Emang ada perintah Nabi Muhammad membukukan Al-Quran? Tidak ada. Itu inisiatif daripada Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Karena apa? Karena perang Yamamah menyebabkan para penulis Al-Quran, para penghafal Al-Quran banyak mati di medan perang. Perang dengan siapa? Dengan orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Itu harus kamu pahami, Jul. Ya. Jadi jangan apa itu namanya bilang Injil palsu, sedangkan di Al-Quran nggak ada Injil palsunya, gitu loh. Kalau berbicara tentang bahasa berbeda-beda, itu namanya sudah terjemahan, gitu. Kalau mau melihat bahasa aslinya ya dilihat, gitu, di Textus Receptus, di Westcott and Hort, di mana lagi, Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, ada banyak, ada 5.000 bahasa untuk perjanjian baru, ada 5.000 salinan, gitu. Untuk Septuaginta di Gua Qumran itu lengkap, gitu, lengkap semuanya, gitu, ya. Tapi konsep Mesias ilahi itu sudah ada, gitu. Yang gambaran Mesias itu di abad pertama sudah ada. Di Bereshit 1 ayat 3. Ketika terang itu jadi, di dalam Talmud dikatakan bahwa terang itu terang Mesias. Jadi Mesias sudah dimasukkan ke dalam pemahaman orang Yahudi dari awal, gitu loh. Itu kata Rabi. Kamu tanya sama Rabi kalau nggak percaya. Tanya sama siapa ya? Bill. Ada nggak gambaran Mesias di dalam terang itu? Pada waktu Tuhan berfirman, apa itu ya, aku sampai lupa, bahwa terang, lalu terang itu jadi, itu bukan terang ciptaan, itu terang Mesias, gitu. Mesias itu konsepnya sudah ada, itu tidak diciptakan konsep Mesias itu. Tidak diciptakan. Kamu boleh tanya sama dia, gitu. Kamu harus belajar sama saya, Jul. Itu siri yang kamu kunyah dilepasin dulu. Jangan kunyah siri kalau mau berdialog. Siri atau ban dalam? Ban dalam mobil kayaknya yang kau kunyah itu ya. Terus sekarang kamu bawa Al-A'raf ayat 157. Kamu katakan di situ Allah berfirman kepada Nabi Musa. Ini gara-gara kunyah siri atau kunyah ban dalam sampai otakmu itu tidak berfungsi, sampai kamu suka bohong-bohong kayak begini tuh, atau apa itu ya? Kamu ngaku murtad. Ya kan, kalau nggak salah kamu itu murtad yang takut kepada dewa kan. Jangan suka tipu-tipu lah. Kamu nggak bisa nipu umat Islam itu dengan ayat suci Al-Quran. Alladzina yattabi'u, ya, itu tidak berbicara mengenai Nabi Musa di sana. Itu bercerita tentang Rasulullah Muhammad SAW yang kemudian diceritakan di dalam Taurat dan Injil. Jadi bukan Nabi Musa yang berfirman, bukan Allah berfirman kepada Nabi Musa pada masa Muhammad SAW, bukan. Pada masa Rasulullah. Allazina yattabi'una ar-rasul nabiyyal ummiyal ladzi yajidu, ya. Jadi diterangkan di ayat ini bagaimana kemudian orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi, yang tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Jadi
Ya, narasi yang muncul kemudian dalam ayat ini adalah Allah menerangkan kepada Rasulullah Muhammad SAW bahwa orang terdahulu itu menemukan nama Rasulullah Muhammad SAW di dalam Taurat dan Injil. Masalahnya sekarang kamu mencoba mencari nama Nabi Muhammad SAW di dalam kitabmu, di mana kitabmu bukan Taurat dan juga bukan Injil. Injil yang dimaksud di sini adalah wahyu Allah yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Torah yang dimaksud ini adalah kitab yang datang pada Nabi Musa alaihissalam. Nah, di mana kitab-kitab itu? Tugasmu untuk mencarinya. Kami hanya disampaikan bahwa kitab itu ada dan pernah diwahyukan. Lalu kemudian kitab itu diputarbalikkan oleh ahli kitab. Dan itu terbukti hari ini. Makanya dikatakan meminjam pisau cukur, ada yang mengatakan menyewa pisau cukur. Dan kitabmu itu tidak ada original teksnya. Kalau katakan ada, itu cuma di mulut, fakta tidak ada. Jadi kau jangan mencoba untuk menipu dengan sengaja akunya ban dalam supaya suaramu tidak kelihatan. Saya tahu kamu orang yang mengaku murtadin, takut kepada dewa, ya kan? Yang dikatakan terang itu ajaran penyembahan terhadap dewa Horus. Jangan kau bawa-bawa itu. Istilah terang dunia itu istilah orang Yunani itu, istilah orang Romawi. Nggak usah kau campur adukan dengan ajaran Bani Israel. Percuma. Karena Bani Israel tidak menganggap ajaran Kristen itu sebagai ajaran benar. Kamu bawa Talmud. Baca itu Kristen kayak mana diceritakan di Talmud. Kayak mana Yesus diceritakan di dalam. Jadi perbaiki aja itu. Kamu jangan ngunyah garpu. Ya, saya lihat di mulutmu ada garpu. Cabut aja itu garpu di mulut. Ngapain palsu-palsukan suara? Ya. Jadi Mesias itu bukan Tuhan. Ya, Mesias itu adalah Nabi. Kayak Daud, Harun, itu semua nabi, termasuk Yesus. Ya, Mesias itu adalah orang yang diurapin. Hanya orang Kristen lah yang kemudian menyembah Mesias. Itu mencontohi siapa? Belajar lagi deh. Sudah murtad tapi masih begini aja juga, makin parah malah. Musa, ketika Musa di zaman Muhammad, itu gila itu namanya. Musa sama Muhammad itu tahu berapa ribu tahun gitu. Itu kan narasinya ketika Muhammad itu menceritakan tentang firman Allah kepada Nabi Musa pada waktu dulu, ya, Musa yang dulu itu. Kalau Allah itu ngomong sama Musa kalau nanti akan datang seorang nabi yang namanya ditulis dalam Taurat dan Injil gitu, yang ada pada kitab yang ada pada mereka gitu. Allah ini aneh ya, sudah ngomong sama Musa tentang Taurat, oke lah, Tauratnya sudah ada, Injilnya kan belum ada itu. Jadi Allah ngomong sama Musa tentang kitab Injil yang belum ada, yang di tangan mereka. Tangan siapa gitu pertanyaannya itu. Itu konteksnya di situ. Konsepnya perbicaraan Allah sama Musa di situ, itu kemudian diwahyukan kepada Muhammad untuk diceritakan kepada umatnya atau kepada murid-muridnya gitu, ya. Berbicara tentang Injil asli, yang bikin statement tentang Injil dipalsukan itu ya kamu, ya kan, yang bilang Injil itu yang asli itu masih ada atau enggak itu ya kamu. Kok suruh kami yang mencari, ngapain? Kami suruh mencari kitab yang mana lagi coba? Kalau kamu bilang bahwa kitab Matius, Markus, Yohanes, Lukas itu apa itu namanya palsu gitu, ya, misalnya itu kamu anggap palsu, terus aku suruh nyari kitab yang mana lagi selain itu? Udah ada lagi. Aku harus nyari kemana lagi gitu? Udah nggak ada lagi gitu. Berarti tuduhannya itu tuduhan palsu gitu. Karena kalau ada kitab-kitab yang Injil yang asli selain itu, berarti tuduhan itu kitab-kitab yang tidak jelas, kitab kosong gitu. Nenekmu kiper, makanya itu mulut jangan diisi ban dalam. Ya, tidak ada dikatakan bahwa Allah bercerita kepada Musa tentang Injil, nggak ada di situ. Aduh, kamu itu pantasan murtad. Ternyata memang nggak ada isi kepala, bocor halus. Tidak ada diceritakan bahwa Taurat itu Allah menceritakan tentang Nabi Musa, tentang Injil, nggak ada. Ini menceritakan bahwa mereka orang-orang terdahulu itu, ya, mendapati di dalam Torah dan juga di dalam Injil sosok Nabi yang ummi. Kan ada di dalam kitabmu tuh, yang kamu ambil dari agama lain. Di kitab Yesaya kan ada seseorang yang diberikan kitab, lalu kemudian disuruh baca, tapi dia tidak mampu untuk membacanya. Itu siapa itu yang dimaksud di situ? Ya, jadi kurangilah akunya ban dalam. Yang gak usah palsu-palsukan suaramu, apa kayak Paulus. Semuanya pakai bulus, suara pun dipalsukan, kitab dipalsukan, Tuhan dipalsukan. Berhentilah nipu-nipu itu, ya.
Keluarkan aja itu garpu dari mulut, santai aja napa. Ayat ini tidak menceritakan bahwa Allah menceritakan kepada Musa tentang Injil, tidak. Musa ya Torah, Yesus ya Injil. Aduh, kasihan kali lah. Ya. Itulah makanya saya katakan bahwa tidak murtad seseorang itu kalau orang itu benar-benar menguasai Quran. Ternyata kamu nggak ada apa-apanya. Itu terang Mesias itu konsep Nabi Jul, konsep Nabi Jul, bukan konsepnya orang dari penyembah dewa Horus. Itu konsep para nabi di Talmud. Itu ada kok di Talmud gitu. Itu dikonsep oleh mereka sendiri gitu, bukan dikonsep oleh orang-orang penyembah pagan-pagan. Mana ada seperti itu? Karena kamu nggak pernah baca, intinya begitu ya. Kamu nggak tahu, ya, makanya kamu menuduh kami itu asal-asalan. Ya enggak lah, konsep seperti itu sudah ada, itu sudah jauh di kuno, udah tahu gitu. Jadi kalau zaman sekarang saya udah gak peduli, karena orang sekarang jauh di sekarang itu memakai itu Masoretik itu sudah baru ada pada abad ke-10. Itu tidak dipakai sama orang-orang Yahudi zaman Yesus, oke? Oh, nggak usah nipu-nipu pakai suara-suara kayak gitu. Kalau kamu bawa Talmud, berarti kamu sudah sadar toh Yahudi bercerita tentang apa mengenai Kristen, mengenai Bunda Maria, mengenai Yesus. Kenapa nggak sadar-sadar juga rupanya? Kalau mengenai terang dunia, itu ajaran Dewa Horus, putra Dewa Matahari. Kenapa terang? Karena matahari. Kamu belajar di mana rupanya? Murtad kok nggak ketulungan ininya, double kosongnya. Kalau kamu paham dan pernah belajar Talmud, harusnya kamu malu. Talmud itu seluruh isinya hampir menceritakan tentang kalian Kristen. Sadar nggak? Aduh, kitab Yesaya itu bukan Torah, Jul. Aduh, di mana kamu ini? Torah itu 5 kitab Musa, itu baru Torah. Kok malah Muhammad berbicara tentang orang tidak dapat membaca? Itu di mana itu ya? Di saya berapa itu ya? 29 apa berapa? Itu bukan Torah, Jul. Gimana sih kamu cara berpikirnya itu? Kamu baca dari ayatnya yang Al-Araf 156 itu tentang Musa. Ingat tentang Musa, ya, tentang Musa. Kamu sebelum baca ayat 156, sebelum baca ayat 157, kamu lihat sebelumnya dan sesudahnya gitu, supaya terkonek gitu, ya. Kamu nggak usah ajarin saya. Yang mengatakan Yesaya itu adalah Taurat siapa? Al-Quran menerangkan orang-orang terdahulu gemar memutar-mutar lidah mereka, merubah-rubah dari firman Tuhan itu. Nah, kalau sudah ada indikasi dalam kitabnya Bani Israel, ya, ada perintah tentang membaca sebuah kitab, baca kitab ini, ya, baiklah, baca ini. Maka dijawab kemudian, aku tidak dapat membaca. Terus ditanya lagi, bacalah ini. Kemudian dia jawab lagi, aku tidak dapat membaca. Ini jelas berbicara mengenai siapa? Apakah ada yang menggenapi nubuatan ini? Gak ada. Selain daripada Rasulullah Muhammad SAW. Yesaya 29. Jadi Al-Quran yang kamu bawa itu, ya, itu tidak ada korelasinya dengan tuduhanmu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ini peringatan kepada Rasulullah bahwa Nabi Musa menceritakan tentang dirinya, Nabi Isa juga menceritakan tentang dirinya. Lalu kenapa kemudian tidak ditemukan namanya di kitabnya Bani Israel hari ini? Ya itu tadi, karena di antara mereka ada yang gemar merubah-rubah firman Tuhan. Ada nggak di antara mereka yang mampu menunjukkan kitab Tauratnya Nabi Musa? Ada nggak di antara Kristen yang mampu menunjukkan kitabnya Yesus? Nggak ada kan? Yang kalian punya hanya terjemahan demi terjemahan. Maka wajar kemudian Al-Quran itu datang untuk meluruskan semua ajaran yang sudah disesatkan. Gitu loh. Ya. Ya, tapi karena dasar Anda memang tidak memahami, ya mau kayak mana lagi? Tadi yang kamu bilang yang tidak dapat membaca itu kan di kitab Yesaya, ya kan? Lalu kamu hubungkan bahwa itu adalah buat Nabi Muhammad. Padahal Al-Quranmu sendiri menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu ada rujukannya itu cuma di Torah dan Injil, tidak ada di kitab Yesaya. Yang kamu baca, suruh baca ini, baca tentang kitab yang bermaterai, kitab bermaterai ya, kitab bermaterai gitu. Ini konsepnya kitab bermaterai, bukan tentang orang itu umi atau tidak, bukan itu pun di kitab Yesaya gitu. Kamu selalu salah gitu, selalu salah menebak. Kalau mau apa-apa itu dikembalikan dulu ke Al-Quran. Kalau mau mengutip misalnya kitab Kidung Agung ya, itu bukan kitab Torah, itu juga salah kutip sih, Nandar itu juga itu salah, karena Al-Quran itu kan kita pegangannya Al-Quran orang Islam itu.
cuma di Torah dan Injil. Selain itu tidak berlaku bagi nubuatan Muhammad. Itu kata surah Al-A'raf 157. Nah, surah Al-A'raf 157 itu kan itu Allah ceritanya menceritakan kepada Muhammad tentang pembicaraan Allah sama Musa di zaman Musa dulu gitu kan, bahwa nanti akan ada orang bernama seorang yang umi, tidak dapat membaca, itu tertulis dalam Taurat dan Injil. Itu konsepnya bahwa Allah itu menyatakan kepada Nabi Musa pada zaman dulunya, kemudian Allah kan menyampaikan kepada Nabi Muhammad, itu maksudnya kan. Dulu konsepnya sudah disampaikan kepada Nabi Musa tentang nubuatan seorang nabi. Nah, ngomongnya nubuatan itu ada di kitab Injil, padahal di zaman Musa kitab Injil belum ada gitu loh. Kamu paham gak sih permasalahan konteks Al-Quran sendiri? Kamu gak paham, gimana kamu mau berdiskusi soal penubah-ubah gitu ya? Orang Yahudi itu paling menjaga ya, apalagi Torah kitab dari zaman Musa itu tidak mungkin dirubah sampai ke zaman Yesus, nggak akan berubah gitu. Jadi tuduhan berubah-ubah itu justru muncul dari kitabmu sendiri gitu. Kecuali Torah CBLP nggak masalah berubah-ubah, karena itu tafsiran para nabi, terserah mau ditafsir seperti apa terserah. Tapi konsep tulisan Musa Rabbeinu itu tidak boleh dirubah gitu. Para software menjaga dengan betul supaya kitab itu tetap tidak dirubah gitu sampai ke zaman Yesus tetap eksis gitu. Itu kalau kamu bilang dirubah-rubah, itu dirubah yang mananya? Huruf mana yang dirubah? Aku tanya coba sekarang. Saya ngerti, kalau itu kan ngerti saya. Saya paham di dalam kitab terjemah itu ada Yesaya, ada Torah, ada isinya bilangan, imamat dan seterusnya. Ngerti, saya ngerti. Saya paham. Tapi bukan berarti seperti itulah kodrat kebenaran yang sesungguhnya di kitabmu itu. Kenapa? Karena itu hanya terjemahan. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai acuan untuk menilai Quran. Tapi Al-Quran lah yang menjadi acuan untuk menilai kitabmu. Fawailul lil ladina. Ya, orang-orang yang terdahulu itu gemar menulis ayat Al-Quran yang dianggap bahwa itu adalah kitab dari Allah. Padahal sesungguhnya bukan dari Allah. Itu yang perlu kamu sadari gitu loh. Jadi apa yang kemudian diterangkan oleh Al-Quran itu menjadi acuan. Bukan kitabmu yang menjadi acuan. Jadi kalau sudah ada di kitabnya Bani Israel tentang orang yang disuruh membaca tapi tidak bisa membaca, itu indikasinya kuat. Gitu. Jadi kitab terjemah tidak bisa dipakai sebagai ukuran bahwa dia itu harus sesuai dengan yang kamu mau. Al-Quran itu tidak. Ya, kitabmu itu yang harus mengikuti Quran, karena Quran itu adalah kalamullah. Sementara kitabmu hanya karangan manusia yang dituliskan atas dasar salinan-salinan, terjemahan-terjemahan. Kamu harus belajar itu, ya. Kamu harus pahami itu. Kamu membaca kitabku aja meskipun kamu murtadin, kamu nggak bisa. Jadi bagaimana mungkin kamu yang mau ngajarin saya? Nggak bisa gitu. Paham ya? Lah, kitabnya mereka sendiri yang mengatakan kok. Bagaimana kamu berani berkata kami bijaksana? Karena kami mempunyai Taurat Tuhan. Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Itu artinya sudah dirubah. Kitabnya sendiri yang mengatakan kok. Iya kan? Jadi kamu tidak bisa kemudian menyembunyikan identitas itu. Kitabnya sendiri yang mengatakan sudah dirubah. Bahkan Musa sendiri menerangkan, sedangkan aku masih hidup, kalian sudah memperlihatkan tegar tengkuk pembangkanganmu. Apalagi nanti ketika aku mati. Coba. Sedangkan Musa saja mengatakan itu. Ya. Musa masih ada saja mereka tidak percaya. Musa aja mereka tolak. Apalagi tulisan-tulisannya. Nah, kalau kamu katakan bahwa tidak pernah dirubah, coba tunjukkan mana Taurat Musa sekarang. Bisa nggak kamu tunjukkan? Bisa tidak saudara tunjukkan kitab Tauratnya Nabi Musa sekarang ini? Bisa nggak? Bisa nggak? Coba tunjukkan. Silakan. Coba saudara tunjukkan kitabnya Nabi Musa yang berupa Taurat itu. Bisa nggak? Supaya kita lihat bahwa ternyata Al-Quran itu salah. Ada nggak bisa kamu tunjukkan kitab Taurat sekarang? Tauratnya Nabi Musa. Coba tunjukkan. Fotoin aja kalau ada. Silakan. Baik sahabat-sahabat, karena sang murtadin tadi ini, murtadin takut dewa namanya ya, itu sudah lari meninggalkan debat karena tidak mampu menunjukkan kitab Tauratnya Musa. Dan juga teman-temannya tidak satupun yang mampu membantu. Karena itulah saya pamit dulu ya dari grup ini. Karena tidak ada Kristen yang bisa berdebat dengan baik di grup ini khususnya.